makannya nggak ada. Aku jadi hilang. Iya, makasih Mas. Siap. Bang Haji, aman? Udah, bentar. Ini. Udah aman yang lain? Kak Iris, Kasyon, gimana nih kemarin dibilang netizen katanya dikira pacarnya. Boleh ceritain nggak sih pendapat kalian gimana lihat itu? Ya seru-seru aja ya, kayak emang pengen disengajain aja pos-pos segitu, mancing. Bisa aja fotografernya ngambil dari belakang kan. Terus juga aku kaget pas itu yang pertama di-upload gitu. So kayak, rame banget yang komen. Tapi ya akhirnya ya kita feel juga sih bahwa kita tuh foto berdua, bukan sama siapa-siapa. Kayak nggak mungkin juga ya aku sender-sender sama laki-laki siapa kalau bukan adikku sendiri. Juga banyak yang tahu lah ya. Iya, banyak yang udah ini juga sih, kayak tahu juga bahwa itu adekku sendiri gitu. Berarti nanggepinnya lucu aja gitu. Lucu aja, lucu-lucuan aja. Tapi emang sengaja. Oh, nggak tahu ya, itu kan fotografernya Kak Koryo yang upload, jadi ya nggak tahu deh apa tuh. Nanti coba diklarifikasi aja sama orang yang upload. Kalian kan terkenal sebagai kakak adik yang kompak banget nih. Iris, Kasyon. Boleh ceritain nggak sih kekompakan kalian tuh awalnya dari gimana sih? Apa dari kecil emang selalu bareng? Gimana? Kayaknya nggak pernah pakai. Dulu nggak pernah kompak. Oh iya? Dulu ribut banget, berantem terus. Iya, argumen. Terus ya kayak gitu lah, pukul-pukulan dulu waktu kecil. Sejak ada air ya. Ya semenjak ada anak-anak, jadi kayak makin erat aja sih, apalagi kayak ya belakangan ini ya sering beraktivitas berdua, jadi ya makin kompak sih alhamdulillah. Kalau tahu kalian beda berapa tahun sih? 4 tahun. 4. Jadi waktu ada air baru sedekat itu dari itu. Kalau misalnya dari Kasyon sendiri, mungkin bentuk support kakak ke Kak Iris gimana sih kak sebagai kakak? Aku sayang selalu hadir ya buat kakak. Walaupun aku nggak bisa ngasih support kayak ngomong secara verbal, aku selalu harus bisa hadir buat kakak kemana aja, nemenin ke acara, nemenin ponakan gitu. Pokoknya kalau nggak bisa secara verbal ya dengan yang lain. Berarti sering main juga sama keponakan-keponakan gitu ya? Jadi biasanya kalau mungkin Kak Iris kerja atau kemana, anak-anak sama Kasyon Iya, kadang sama Sean gitu, kadang sama mamaku. Ya bagi tugas aja sih, seneng maksudnya punya adik yang mau repot. Biasanya kan umur-umur segini kan kayak lagi nongkrong sama temen yang ngopi lah atau motoran lah kemana, tapi dia tuh mau direpotin gitu. Alhamdulillah jadi seneng. kalau dari kakak sendiri kenapa tuh mau direpotin kayak gitu? Padahal dulu katanya kan sering berantem, gak deket gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat air gitu ya, jadi ikut sayang aja gitu. Karena emang aku dulu tuh pengen banget tuh punya adik, apalagi adik cowok, pengen aja emang nggak tahu kenapa, tapi ya bisa tersalurkan lewat air. Ya alhamdulillah Sean tuh orangnya family man banget, jadi ketika ya kakaknya butuh bantuan, butuh pendamping tuh dia selalu ada gitu, jadi ya Masya Allah. Terus kakak kalau Kasyon sendiri mungkin melihat Kak Ibel sekarang kan lebih berjuang sendiri sebelum ada gitu kan, terus kakak melihatnya gimana, sosok Kak Ibel yang kuat gitu kan atau gimana? Kalau kakak ngeliat kakak sekarang ya, wow sih, wow aja gitu kok bisa tangguh terus gitu, makanya ya bisa dibilang kakak tuh idola. Nomor sepatu berapa? Oh udah tahu deh. Hah? Tahu lah. Terus mungkin kemarin kan juga Kak Amar tuh dari hasil sidang katanya akhirnya direhabilitasi ya. Mungkin kakak udah dengar kabar itu? Pokoknya sih aku minta yang terbaik, apapun itu keputusannya itu yang terbaik sehingga beliau mendapatkan yang dibutuhkan gitu. Memang itu kan sebuah addiction, itu kan sebuah bisa dibilang kayak bukan penyakit ya, tapi sebuah situasi yang memang harus diobati. Ya mudah-mudahan dapat yang terbaik sehingga kedepannya dia bisa berubah juga menjadi orang lebih baik, khususnya untuk anak-anaknya yang sangat membutuhkan sosok ayahnya. Jadi kami berdua pasti selalu berdoa dan support juga. Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi masih baik. Pokoknya bismillah, walaupun kita sudah berpisah, tapi aku tetap mendukung untuk dia mendapatkan yang terbaik dan bisa sembuh gitu, dan bisa kembali berkarir lagi gitu, bersama anak-anak lagi. Pokoknya terus support gitu Ya. sampai akhir. Kasyon mungkin boleh tanya sedikit tentang kakak, mungkin ada sedih nggak sih kalau melihat anak-anak kayak keponakan-keponakan mungkin masih kecil tapi harus melewati semua ini, gimana? Sedih sih ya, tapi jadi pengen hadir aja untuk ponakan-ponakan kakak, apalagi ayah yang sosok laki-laki ya, pasti kan perlu sosok bapak biar dia bisa tahu ya, jadi ingin hadir aja untuk mereka.
Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Soal tentang anak aja. Iris boleh ya sedikit aja. Nah soal tumbuh kembang anak supaya optimal tuh biasanya nanti Kak Iris bakal lesin apa aja sih yang bakal diikutin anak-anak? Saat ini anak-anakku juga udah Abang Air itu memang ada terapi, dia melakukan sensorik sama wicara ya, karena memang kan Abang Air itu Airumi itu lahir di masa pandemi, jadi kan normal banget kalau memang anak-anak masa pandemi itu suka telat bicaranya. Makanya anakku tuh lagi memang terapi wicara sama ada sensorik motorik juga gitu, karena memang agak terlambat. Ya mungkin namanya anak pertama tuh masih banyak salahnya sebagai orang tua, mungkin dulu sering dikasih gadget, terus juga kayak tahapan makannya tuh naik teksturnya terlambat dan seperti itu. Jadi lagi diperbaiki, tapi alhamdulillah perkembangannya bagus. Untuk Amala juga karena udah ada contoh kakaknya, jadi tuh kayak kesalahan-kesalahan yang sebelumnya diperbaiki di anak yang kedua. Jadi Amala tuh masya Allah bagus banget perkembangannya. Kalau buat tipsnya nih dari Kak Ibel nih, punya cara apa sih buat upgrade kemampuan anak-anak Kak Ibel tuh? Sebenarnya kalau anak-anak kita mau upgrade, pengen perkembangannya bagus, yang pertama adalah orang tuanya dulu harus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena di umur-umur kayak masih kecil, kayak gitu semua kan anak-anak tergantung orang tuanya, tergantung ibunya. Kayak dulu tuh aku telat tahu kalau anak tuh setelah MPASI bubur tuh harus di umur sekian tuh harus naik tekstur. Karena kalau sampai telat itu nanti anak tuh bisa telat bicara. Kalau ketika masih kecil langsung cepet-cepet dikasih gadget, nanti tuh dia ngomongnya tuh suka terlambat dan juga perkembangannya terlambat. Jadi menurut aku kalau misalnya perkembangan anak mau bagus, orang tuanya harus punya ilmu yang banyak, jadi harus sering belajar, terus update, karena perkembangan sekarang juga kan dokter itu berbeda banget sama ketika aku lahir Airumi sama yang Amala tuh perkembangannya beda banget. Jadi harus sering konsultasi sama dokter, terus harus sering banyak belajar nih update-update apa untuk anak-anak. Seperti itu. Kesusahannya apa Kak untuk anak-anak itu kondisinya Bagi waktu aja mungkin pekerjaan sama ngurus anak. Itu ya Mbak ya. Oke, Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, makasih.